Ada satu fase yang jarang dibicarakan orang, bukan saat kamu terjatuh, dan bukan saat kamu stagnan, tetapi saat kamu sebenarnya sudah siap, namun rasa takut menarikmu kembali. Jika kamu berada di fase ini, tolong dengarkan baik-baik, karena ini bukan kemunduran. Ini adalah bagian dari proses. Kamu sudah tidak kelelahan dulu. Hatimu sudah lebih tenang. Arah sudah mulai terlihat. Namun setiap kali kamu hendak melangkah, ada suara di dalam dirimu yang berkata, bagaimana jika gagal lagi? Bagaimana jika sakit lagi? Bagaimana jika semua usaha ini sia-sia? Dan suara itu tidak datang tanpa alasan. Ia datang dari luka lama, dari kegagalan yang belum sembuh, dari harapan yang pernah runtuh, dari doa yang dulu terasa tidak dijawab. Maka wajar jika kakimu gemetar. Wajar jika langkahmu tertahan, karena keberanian tidak selalu datang tanpa takut. Keberanian sejati datang bersama takut. Masalahnya, kita sering menganggap jika masih takut berarti belum siap, padahal seringkali justru sebaliknya. Takut muncul karena kamu peduli, karena kamu tidak ingin mengulangi luka yang sama, karena kamu tidak ingin menghancurkan dirimu sekali lagi. Dan Allah tidak mencela ketakutan seperti itu. Dia tidak berkata, "Mengapa kamu ragu?" Allah memahami hatimu, karena Dia tahu apa yang sudah kamu lewati. Di fase ini, banyak orang kembali menyalahkan diri. Aku sudah sejauh ini, mengapa aku masih takut? Mengapa aku belum berani melangkah penuh? Padahal rasa takut bukan tanda bahwa kamu lemah. Ia tanda bahwa kamu sedang menjaga diri. Namun ketakutan yang tidak dipahami akan berubah menjadi penjara. Ia akan membuatmu berdiri di ambang pintu, melihat kehidupan yang mungkin kamu miliki tanpa pernah benar-benar masuk ke dalamnya. Dan inilah yang membuat fase ini sangat melelahkan, karena kamu bukan mundur, tetapi juga tidak maju. Hatimu sudah ingin berjalan, namun ingatan menarikmu ke belakang. Setiap trauma memiliki caranya sendiri untuk muncul, kadang melalui pikiran, kadang melalui tubuh. Jantungmu berdebar tanpa sebab jelas. Napasmu pendek ketika harus mengambil keputusan. Tidurmu terganggu, padahal tidak ada masalah besar
Dan kamu bertanya, ada apa denganku? Padahal yang terjadi sangat manusiawi. Hatimu sedang berkata, aku ingin maju, tapi tolong, jangan lukai aku lagi. Dan Allah mendengar kalimat itu. Namun seringkali kita salah menyikapi ketakutan. Kita memaksanya pergi. Kita berkata, aku harus berani. Padahal keberanian yang dipaksakan akan runtuh. Di tengah jalan, Allah tidak meminta kamu melangkah tanpa rasa takut. Dia hanya meminta kamu tidak membiarkan takut mengambil alih. Ada perbedaan besar antara berjalan dengan takut dan berhenti karena takut. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua adalah luka yang belum dirawat. Dan Allah tidak menyuruhmu melompati luka. Dia mengajakmu memahaminya. Karena jika kamu melangkah tanpa memahami apa yang kamu takuti, rasa takut itu akan muncul lagi di fase yang lebih berat, dan lukanya akan lebih dalam. Di titik ini, kamu perlu jujur. Takut apa sebenarnya yang menahanmu? Takut gagal, atau takut tidak cukup? Takut ditolak, atau takut berharap? Takut kehilangan, atau takut mencoba? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk dijawab cepat, tetapi untuk didengarkan dengan tenang, karena Allah tidak membangun masa depanmu di atas luka yang kamu abaikan. Namun sebelum kita bicara bagaimana melangkah, kita harus memahami dulu mengapa Allah sering membiarkan rasa takut muncul kembali justru saat kamu sudah siap. Dan apa yang sebenarnya ingin Dia ajarkan melalui ketakutan itu, itulah yang akan kita masuki. Di bagian berikutnya, ada satu kesalahan yang sering kita lakukan tentang rasa takut. Kita menganggap takut adalah musuh, sesuatu yang harus dilawan, dipaksa hilang, atau diabaikan. Padahal, tidak semua rasa takut datang untuk menghalangi. Sebagian rasa takut datang untuk menjaga hatimu yang pernah terluka, menjaga jiwamu yang pernah jatuh, menjaga imanmu yang pernah hampir padam. Jika Allah benar-benar ingin kamu melangkah tanpa rasa takut, Dia bisa saja mengepasnya. Namun kenyataannya, Dia membiarkannya tinggal, karena takut itu bukan penghalang. Ia adalah penjaga gerbang. Masalahnya, banyak orang mencoba melewati gerbang
tanpa berbicara dengan penjaganya. Akibatnya, setiap langkah terasa berat, setiap keputusan terasa menakutkan. Padahal rasa takut hanya ingin satu hal, dipahami. Rasa takut tidak berkata, "Jangan melangkah." Ia berkata, "Jangan ulangi luka yang sama." Dan Allah sangat memahami bahasa itu, karena Dia tahu jika kamu jatuh lagi di luka yang sama, hatimu bisa menyerah sepenuhnya. Maka Allah membiarkan rasa takut berdiri di depanmu, bukan untuk menahanmu selamanya, tetapi untuk memastikan kamu tidak melangkah dengan cara yang sama. Dulu mungkin kamu melangkah dengan tergesa, dengan ekspektasi besar, tanpa kesiapan batin. Sekarang, Allah ingin langkahmu berbeda, lebih pelan, lebih sadar, lebih bersandar. Namun manusia sering salah menyikapi pesan ini. Kita memarahi diri sendiri. Mengapa aku masih takut? Padahal aku sudah sejauh ini. Mengapa aku ragu? Padahal aku sudah berdoa. Padahal rasa takut bukan tanda imanmu lemah. Justru seringkali ia tanda imanmu sudah belajar dari rasa sakit, belajar dari kecewa, belajar dari kehilangan. Dan Allah tidak ingin kamu melupakan pelajaran itu, karena pelajaran itulah yang akan menjaga masa depanmu. Di fase ini, Allah tidak meminta kamu menjadi berani. Dia meminta kamu menjadi jujur. Jujur pada apa yang membuatmu takut, bukan untuk dihindari, tetapi untuk dirawat. Karena luka yang dirawat akan menjadi kekuatan, sedangkan luka yang diabaikan akan menjadi jebakan. Rasa takut yang kamu rasakan sekarang adalah sisa dari versi dirimu yang dulu, versi yang pernah berharap terlalu tinggi, versi yang pernah percaya tanpa pegangan, versi yang pernah memberi tanpa menjaga diri. Dan Allah tidak ingin versi itu memimpin langkahmu lagi. Dia ingin versi yang lebih tenang, lebih sadar, lebih dekat dengannya. Namun versi ini tidak lahir tanpa proses. Ia lahir dari dialog dengan rasa takut, bukan dengan melawannya, bukan dengan mengusirnya, tetapi dengan mendengarkannya. Takut apa yang paling kuat di hatimu? Takut gagal, atau takut berharap? Takut ditolak, atau takut tidak cukup? Takut kehilangan, atau takut mencoba? Setiap orang berbeda.
dan Allah tidak menuntut jawaban yang sama. Dia hanya ingin kamu berhenti melarikan diri, karena ketika kamu lari, rasa takut akan mengejar. Tetapi ketika kamu berhenti dan menoleh, rasa takut akan mengecil, bukan karena hilang, tetapi karena tidak lagi memegang kendali. Inilah yang jarang diajarkan, bahwa keberanian bukan tentang tidak takut, tetapi tentang tidak membiarkan takut menentukan arah. Dan Allah selalu bersama orang-orang yang berani jujur pada dirinya. Di fase ini, hidup memang terasa lambat, karena kamu sedang belajar ulang cara melangkah tanpa tergesa, tanpa paksaan. Allah tidak terburu-buru. Dia tidak berkata, "Kapan kamu mulai?" Dia bertanya, "Apakah kamu sudah siap melangkah dengan cara yang baru?" Dan cara yang baru ini tidak akan lahir jika kamu belum berdamai dengan ketakutan. Namun setelah kamu mulai berdamai, sesuatu akan berubah. Rasa takut tidak lagi berdiri di depanmu. Ia berjalan di sampingmu sebagai pengingat, bukan penguasa. Dan di titik itulah kamu akan merasakan bahwa langkah berikutnya tidak harus besar, tidak harus sempurna, tidak harus cepat. Ia hanya harus jujur. Dan itulah yang akan kita bicarakan di bagian terakhir. Bagaimana melangkah bersama rasa takut tanpa membiarkannya menggantikanmu, dan bagaimana Allah menuntun langkah kecil yang tampak biasa menjadi perubahan besar dalam hidupmu. Pada satu titik, kamu akan menyadari sesuatu. Rasa takut tidak pernah benar-benar pergi, dan itu tidak apa-apa, karena hidup bukan tentang menghilangkan takut, tetapi tentang tidak berhenti karena takut. Ketika kamu berhenti menunggu hari di mana kamu merasa 100% siap, kamu akan berhenti menunda hidup. Allah tidak menunggu versi dirimu yang tanpa ragu. Dia berjalan bersama versi dirimu yang gemetar, karena iman bukan tentang tidak takut. Iman adalah tetap melangkah meski takut. Di fase ini, kamu tidak lagi memaksa dirimu menjadi berani. Kamu hanya berkata, "Aku takut, tetapi aku tetap datang." Dan kalimat itu sangat dicintai Allah, karena di dalamnya ada kejujuran, dan Allah selalu dekat dengan hamba.
Yang jujur, melangkah bersama rasa takut bukan berarti ceroboh. Justru itu berarti kamu melangkah dengan kesadaran. Kamu tahu batasmu, kamu tahu lukamu, kamu tahu apa yang perlu dijaga, dan itulah cara melangkah yang Allah kehendaki. Pelan, sadar, dan bersandar. Mungkin langkahmu hari ini sangat kecil, mengirim satu pesan yang selama ini kamu tunda, mengambil satu keputusan yang tidak sempurna, atau sekadar berkata, "Aku akan mencoba," tanpa janji besar, dan Allah tidak meremehkan langkah kecil, karena Dia tahu langkah kecil yang jujur lebih berat daripada rencana besar yang hanya tinggal niat. Jika hari ini kamu masih merasa takut itu kuat, ingatlah, takut tidak datang untuk menghentikanmu. Ia datang untuk memastikan kamu tidak berjalan tanpa Allah, karena setiap kali kamu melangkah tanpa bersandar, takut akan mengambil alih. Tetapi ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku takut, tapi aku berjalan bersama-Mu," takut akan kehilangan kekuasaannya. Ia masih ada, tetapi tidak lagi memimpin. Dan di titik ini, kamu akan merasakan langkahmu terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian. Allah tidak menjanjikan jalan tanpa rasa takut, tetapi Dia menjanjikan kehadiran-Nya di setiap langkah. Dan kehadiran itu lebih dari cukup. Jika kamu jatuh lagi, Allah tidak berkata, "Aku sudah bilang." Dia berkata, "Panggan, aku di sini." Jika kamu ragu lagi, Allah tidak pergi. Dia menunggu, karena Allah tidak menunggu kamu dari seberapa cepat kamu sampai, tetapi dari seberapa juga kamu berjalan. Hari ini, jangan tanya, "Apakah aku sudah siap sepenuhnya?" Tanyakanlah, "Apakah aku mau melangkah dengan Allah?" Karena kesiapan sering datang setelah kamu berjalan, bukan sebelum. Dan jangan bandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Setiap orang punya jarak dan luka yang berbeda. Allah tidak membandingkanmu. Dia menemanimu. Jika kamu masih di sini, mendengarkan sampai akhir, berarti hatimu belum menyerah. Dan itu sudah cukup untuk melangkah. Biarkan rasa takut ikut berjalan,
Tetapi jangan biarkan ia menentukan arah. Arahmu ditentukan oleh siapa yang kamu percaya, dan jika kamu memilih Allah, tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada rasa takut yang tidak bermakna, tidak ada proses yang terbuang. Hari ini, ambil satu langkah, sekecil apapun, dan ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, aku takut, tetapi aku tetap berjalan bersama-Mu." Dan itu adalah bentuk keberanian yang paling indah.